Baik. Selamat pagi. Berikut kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai perancangan pabrik hidroksimetil akrilamid. Saya akan mempresentasikan yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Hidroksimetil akrilamid atau metilol akrilamid merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C4H7NO2. Hidroksimetil akrilamid merupakan salah satu monomer ikatan silang yang banyak digunakan dalam perawatan serat, resin fotosensitif, perekat cat, pelapis permukaan kertas, tekstil, dan permukaan kertas. B. Untuk penentuan kapasitas produksi. Dalam menentukan kapasitas perancangan pabrik hidroksimetil akrilamid, harus memperhatikan kebutuhan pasar impor, ekspor, dan juga produksi dalam negeri, ketersediaan bahan baku, dan kapasitas perancangan minimum. Pabrik untuk produksi hidroksimetil akrilamid di Indonesia untuk saat ini belum ada. Berdasarkan tabel berikut, untuk mengganti produk impor hidroksimetil akrilamid sehingga ditentukan kapasitas produksi hidroksimetil akrilamid 2.500 ton per tahun. Berikut data impor dan konsumsi di Indonesia. Untuk data ekspor dari tahun 2015 sampai tahun 2019, karena Indonesia belum ada produksi hidroksimetil akrilamid, jadi tidak ada data ekspornya. Kemudian untuk data impor dari tahun 2015 sampai tahun 2019 itu kuantiti yang diekspor dari yang diimpor mengalami penurunan dari 6.758.690 kg per tahun sampai tahun 2019 menurun menjadi 2.506.234 kg per tahun. Untuk data produksinya atau untuk data konsumsinya itu kami langsung memakai data yang diimpor oleh Indonesia sendiri. Banyaknya yang diimpor itulah yang dikonsumsi atau kebutuhan di Indonesia. Kemudian untuk penentuan lokasi, berdasarkan beberapa pertimbangan, maka pabrik ini direncanakan akan didirikan di kawasan industri rumput Surabaya, Jawa Timur. Alasannya, kenapa kami memilih kawasan industri rumput Surabaya, Jawa Timur adalah sebagai berikut. Bahan baku akrilamid ini diimpor. Bahan baku untuk pembuatan hidroksimetil akrilamid ada juga formaldehid. Ini ada di PT Arjuna Utama Kimia di Surabaya, di PT Pamolite Adhesive Industri di Probolinggo. Untuk bahan kimia katalis yaitu natrium hidroksida dan natrium molibdat ini ada di dalam negeri dan banyak suppliernya. Dan karena inilah makanya kami menentukan di Surabaya karena salah satu bahan bakunya yaitu formaldehid dekat dengan lokasi yang akan kita rencanakan. Lokasi yang akan kita rencanakan juga kawasan industri rumput ini dekat juga dengan laut sehingga kita jika impor dari luar negeri untuk dekat dan ini sangat dekat juga ke pelabuhan sehingga untuk pengangkutan barangnya sangat dekat. Pemilihan lokasi di kawasan industri rumput Surabaya, Jawa Timur ini memiliki transportasi darat ke seluruh Pulau Jawa. Lokasi pabrik ini juga berada dekat dengan pelabuhan Tanjung Perak. Kurang lebih 25 km yang akan dimanfaatkan untuk mengimpor bahan baku maupun pengiriman produk.
Ini tadi yang saya katakan. Kemudian untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hengki. Terima kasih untuk teman saya. Ini bab 2 adalah deskripsi proses yang terdiri dari teknologi yang tersedia. Ini teknologi yang tersedia kami dapatkan dari tiga sumber paten yang sudah kami buat resumnya atau ringkasannya. Untuk pertama, hidroksimetilakrilamid atau disebut juga metilolakrilamid merupakan bubuk kristal putih dengan rumus kimia C4H7NO2. Hidroksimetilakrilamid ini mempunyai sifat fisika itu larut dalam air, kemudian dan hidrokarbon. Untuk rumus kimia, hidroksimetilakrilamid dapat kita lihat di sini, itu C4H7NO2, CH2C ikat rangkap dengan CH, kemudian O dengan rangkap O-nya, kemudian diakhiri dengan CH2OH. Untuk selanjutnya, seleksi proses. Untuk seleksi proses, kami akan membandingkan dari 3 paten yang kami peroleh, yaitu yang pertama itu sumber paten yang kami dapatkan itu dari paten Eropa, yaitu 05084552 dengan judul Method for Producing N-Methylol Acrylamide. Di sini bahan baku yang dipakai adalah akrilamid, formaldehid, kemudian ada katalis, natrium hidroksida, kemudian natrium molibdat, dan kemudian untuk eh, pengasaman atau menetralkan diperlukan asam sulfat sebesar 1 normalitas. Reaksi kimia dalam proses ini tidak ada. Untuk limbahnya itu limbah cair dan organik yang merupakan limbah dari sisa dari hasil reaksi yang terjadi di reaktor. Kondisi operasi di reaktor untuk paten yang pertama itu terjadi pada suhu 50 derajat Celcius dengan waktu reaksi selama 1 jam. Kemudian akan diuapkan dengan evaporator pada 50 derajat Celcius. Ini 50 derajat Celcius akan dikonversi dengan tekanan yang juga akan direduksi sangat rendah sehingga proses penguapan akan terjadi secara sempurna. Untuk konsentrasinya sekitar 75% air akan diuapkan. Setelah itu lanjut ke proses kristalisasi atau pendinginan yang dilakukan pada suhu 22 derajat Celcius yang akan menghasilkan kristal metilol akrilamid. Efisiensi proses terdiri dari keamanan proses. Untuk keamanan proses pada proses saat ini, kondisi operasi terjadi pada temperatur di bawah 50 derajat Celcius dan tekanan rendah atau di bawah 1 atm. Untuk penanganan bahan kimia itu pada bahan baku akrilamid dan formaldehid. Untuk biaya bahan baku lumayan murah, tidak terlalu mahal karena penambahan bahan kimianya cuma terjadi pada proses netralisasi atau penambahan asam sulfat. Untuk proses kedua itu kami mendapatkan paten dari paten Amerika yaitu US 5763665 dengan judul Preparation of Crystalline and Methyl Acrylamide. Untuk proses ini menggunakan bahan baku akrilamid, formaldehyde, dan dengan katalis kalium karbonat. Reaksi juga dalam paten ini tidak ada. Untuk limbahnya itu cair organik, itu sisa dari hasil reaksi di reaktor 1 dan reaktor 2. Kondisi operasi pada paten ini terjadi pada reaksi sekitar 50 derajat Celcius dengan waktunya 35 menit. Temperatur pendinginan 20 derajat Celcius selama 45 menit. Kondisi untuk keamanan proses, kondisi operasi sama di bawah temperatur 50 derajat Celcius dan tekanan rendah. Sehingga untuk keamanan atau safety tidak terlalu bahaya untuk proses produksi N-methyl acrylate pada paten ini. Kemudian proses yang ketiga selanjutnya itu kami dapatkan dari paten Cina, itu dengan nomor paten CN 10235179A dengan judul Method for Preparing and Make Hydroxymethyl Acrylamide. Bahan baku yang digunakan dalam paten ini yaitu akrilamid, formaldehid, metoksifenol, natrium hidroksida, dan etil asetat. Bahan baku utama yaitu akrilamid dan formaldehid. Metoksifenol di sini berfungsi untuk menghambat terjadinya polimerisasi atau terjadinya reaksi samping. Natrium hidroksida digunakan sebagai katalis dan etil asetat digunakan untuk rekristalisasi sehingga akan didapatkan kemurnian sekitar 99% pada saat keluar dari evaporator. Untuk reaksi kimia dalam paten ini tidak
belum juga tersedia. Untuk limbah cair itu cair organik berupa sisa dari hasil reaksi yang terjadi di reaktor. Untuk kondisi operasi pada paten ini terjadi pada suhu 40 sampai 45 derajat Celcius dengan waktu reaksi selama 2 jam. Kemudian dari reaktor akan diumpankan kembali pada evaporator sehingga diuapkan pada suhu 45 derajat Celcius dengan tekanan tereduksi. Kemudian kristalisasi akan dilakukan pada suhu 15 sampai 25 derajat Celcius. Kondisi operasi pada temperatur di bawah 50 derajat Celcius ini merupakan keamanan prosesnya dan tekanan rendah sehingga untuk keamanannya cukup terjaga. Penanganan bahan kimia, bahan baku, akrilamid, dan formaldehid, serta ada bahan kimia tambahan pada saat proses rekristalisasi yaitu etil asetat dan juga untuk menghambat reaksi samping itu menggunakan metoksifenol. Sehingga untuk penanganan limbah kimia di paten yang ketiga ini lumayan banyak. Untuk biaya itu untuk bahan baku banyak dan relatif mahal. Pencampuran akrilamid pada saat proses rekristalisasi. Dari resum paten ini kami memutuskan untuk menggunakan paten yang pertama itu proses 1, yaitu paten Europe 0508455A2 dengan judul Method for Producing and Methyl Acrylamide. Alasan kami untuk memilih teknologi proses pada paten 1 itu yaitu proses yang teknologi proses yang lumayan mudah, kemudian simple juga, tidak terlalu banyak penambahan bahan kimia. Untuk paten kedua memang waktu reaksinya lebih cepat, yaitu sekitar 35 menit, tapi untuk paten kedua ini menggunakan 2 reaktor, yaitu reaktor diskotem atau DTBB yang juga bisa berfungsi untuk proses pengkristalisasi. Di paten kedua ini ada juga 2 reaktor, yang reaktor kedua itu berfungsi untuk mendinginkan, sehingga kami menyimpulkan teknologi prosesnya itu lumayan rumit dan susah untuk diterapkan dalam suatu industri. Yang proses paten ketiga, waktu reaksi lebih lama itu sekitar 2 jam, sehingga untuk efisiensi prosesnya akan semakin lama. Kemudian untuk penambahan baku juga ada penambahan bahan kimia yang lain, metoksifenol dan etil asetat, sehingga menurut kami untuk biayanya itu akan lebih mahal. Sehingga dari ketiga paten yang kami resume ini, kami akan memilih paten yang pertama itu Europe 0508455A2. Sehingga untuk proses selanjutnya kami akan membahas untuk perhitungan neraca massa, kemudian laju alir melalui paten yang pertama. Kemudian selanjutnya, untuk reaksi pembentukan hidroksimetil akrilamid ini memang tidak terlalu sulit. Untuk reaksi pembentukannya yaitu akrilamid sebagai bahan baku yang telah dicairkan pada konsentrasi 50% dengan air akan direaksikan dengan larutan formaldehid dengan konsentrasi 37%. Kemudian akan menghasilkan hidroksimetil akrilamid dalam bentuk kristal yang telah diuapkan. Ini kemudian yang diperoleh hidroksimetil akrilamid sekitar 99% yang kami peroleh dari yang di paten, yang kami sudah di paten. Reaksi ini menggunakan 2 katalis, yaitu natrium hidroksida dan natrium molibdat, dengan perbandingan natrium molibdat sebesar 2:1 natrium hidroksida. Kemudian proses selanjutnya, berikut ini adalah diagram alir. Adalah diagram alir proses produksi hidroksimetil akrilamid yang telah kami buat diagram alir dari paten yang telah kami pilih. Yang pertama itu proses mixer. Di proses mixer akan digunakan untuk mengencerkan bubuk dari akrilamid yang konsentrasinya 100%. Kemudian akan ditambahkan air. Perbandingan di sini adalah 1 mol akrilamid dengan 1 mol H2O, sehingga melalui perhitungan yang telah kami dapatkan maka akan diperoleh jumlah akrilamid yaitu sebesar 49,1067 kg per jam. Karena 1:1 maka airnya juga sama, itu sekitar 409,10 kg per jam. Kemudian setelah konsentrasi akrilamid 50%, kemudian akan diumpankan menuju reaktor 1. Di reaktor 1 ini umpan hidroakrilamid itu yaitu sebesar 812,21 kg per jam, yaitu merupakan penjumlahan dari air dan juga akrilamid yang telah kami hitung di neraca massa. Kemudian di reaktor 1 akan direaksikan dengan
formaldehid dengan rumus kimia CH2O yang diumpankan sebesar 477,83 kg per jam. Di sini adalah konsentrasi formaldehid ini sebesar 37%. Kemudian akan ditambahkan dengan katalis NaOH 1% dengan perbandingan natrium molibdet 2:1 dengan NaOH. Dengan perhitungan yang telah kami dapatkan, NaOH yang akan diumpankan itu sebesar 0,5570 kg per jam, kemudian natrium molibdet sebesar 0,05441 kg per jam. Untuk kondisi operasi pada reaktor ini terjadi pada temperatur 50 derajat Celcius dengan waktu reaksi 1,5 jam, di mana tekanan reaktor ini sekitar 13,33 sampai 39,99 kPa. pH yang terjadi pada proses reaktor 1 dipertahankan pada 9,5. Kemudian selanjutnya dari reaktor 1 setelah mengalami terjadinya reaksi maka akan diumpankan kembali ke evaporator. Di evaporator, larutan hidroksimetil akrilamid yang sudah dengan direaksikan dengan formaldehid akan diuapkan di evaporator pada temperatur 50 derajat Celcius dengan tekanan tereduksi 0,13 sampai 0,197 atm. Di sini akan terjadi penguapan secara sempurna karena tekanan juga diturunkan sehingga otomatis suhunya turun sehingga proses penguapan akan terjadi secara sempurna. Konsentrasi penguapan di evaporator ini sekitar 75% air akan diuapkan sehingga dari evaporator kemudian akan kembali ke kristalisasi berupa larutan yang sudah pekat. Dikristalisasi akan dikristalkan menjadi bubuk kristal C4H7NO2 atau disebut dengan hidroksimetil akrilamid dengan konsentrasi akan diperoleh sebesar 99%. Kristalisasi terjadi pada temperatur 40 derajat Celcius. Kristal hidroksimetil akrilamid merupakan produk akhir dari proses produksi yang terjadi pada paten ini. Kemudian untuk selanjutnya kami akan menjelaskan yaitu perhitungan neraca massa. Yang pertama itu perhitungan neraca massa yang terjadi pada proses mixer, yaitu pada masuk bahan bakunya itu air dengan perbandingan 1 mol, kemudian akrilamid dengan perbandingan 1 mol. Konsentrasi akrilamid awal ini merupakan 100% bubuk, kemudian akan dimixer dengan air sehingga akan menghasilkan konsentrasi akrilamid larutan berair sebesar 50%. Untuk masuknya sebesar 818,2133 kg per jam dan keluarnya juga sama 818,2133 kg per jam. Kemudian selanjutnya untuk perhitungan neraca massa di reaktor. Perhitungan neraca massa di reaktor terjadi pada suhu 50 derajat Celcius dengan waktu reaksi 1,5 jam dengan tekanan 13,33 sampai 39,99 kPa. Di reaktor ini umpan akrilamid sebesar 477,83 kg per jam akan direaksikan dengan akrilamid larutan 50% sebesar 818,2133. Dengan perhitungan yang telah kami dapatkan, maka dengan konversi reaksi yang terjadi pada akrilamid sebesar 92,7%, kemudian ke konsentrasi formaldehid sebesar 37%, dan perbandingan bahan baku yang sudah kami hitung sebelumnya dan kami dapatkan dari paten, maka akan dihasilkan produk masuk yang akrilamid 818,2133 dan yang bereaksi sebesar 758,4837. Untuk sisa dari reaksi ini akrilamid sendiri yaitu sebesar 59,926 kg per jam. Untuk formaldehid dengan konsentrasi 37%, untuk laju alir yang masuk sebesar 477,833 kg per jam dan bereaksi sebesar 92,84,68 kg per jam yang bereaksi dengan perbandingan mol yang bereaksi dengan mol reaktan. Untuk sisa dari proses ini di formaldehid sebesar 384,9944 kg per jam. Untuk katalis natrium hidroksida yang masuk sebesar 0,5570 kg per jam dan natrium molibdet sebesar 0,0
5,441 kg per jam, sehingga nanti akan dihasilkan di produk metiloakrilamid sebesar untuk total yang masuk sebesar 1.296,6577 dan yang keluar sebesar 1.296,11 kg. Sehingga dalam proses neraca massa dalam reaktor ini sudah balance, hanya saja ada perbandingan sedikit, yaitu sekitar 0,05. Sehingga untuk neraca massa di reaktor 1 telah sempurna dan balance. Selanjutnya untuk neraca massa akan di evaporator kami akan diskusikan lebih lanjut, karena untuk perhitungan neraca massa kami hanya masih sampai menyelesaikan pada tahap reaktor. Untuk selanjutnya kami akan kembali nanti akan diskusikan dengan teman saya dan juga dengan dosen pembimbing. Demikian presentasi kami dengan judul Prarancangan Pabrik Hidroksimetil Akrilamid kapasitas 2.500 ton per tahun. Semoga bermanfaat dan juga bisa menjadi salah satu referensi untuk proses produksi hidroksimetil akrilamid. Sekian presentasi dari kami, saya akan ucapkan terima kasih.